Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang penyakit yang pernah saya alami, yaitu GERD, anxiety disorder, dan psikosomatis sampai saya bisa sembuh dengan total. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan informasi ini, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman yang lain agar video ini banyak menuai manfaat. Awal mula saya terkena penyakit GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik ini adalah ketika saya mengalami episode kehidupan yang super duper rendah, teman-teman ya. Pada saat itu kondisi saya baru saja melahirkan anak kedua, terus kondisinya sedang COVID, dan satu lagi saya di saat itu ditinggalkan oleh kakak ipar saya secara mendadak sekali, dan di saat itu juga saya yang mengurusi semuanya, sampai saya yang mandikan, sampai saya yang menyolatkan. Jadi overthinking saya di situ kuat banget, teman-teman ya. Kasihan gitu, terus kemudian sedih gitu, emosi bermain banget di situ. Setelah selesai semua prosesi pemakaman dan lain sebagainya, malam berlanjut saya overthinking tentang apa ya almarhum di sana gitu. Terus kemudian juga memikirkan sesuatu hal-hal yang tidak semestinya saya pikirkan gitu, teman-teman, sehingga pada akhirnya saya ketakutan sendirian, stres tinggi, gelisah, tidak bisa tidur, terus kemudian juga saya mimpi buruk terus. Pada saat itu pikiran negatif mulai bermunculan kepada kehidupan saya juga malah menikmati gitu, kesannya tuh menikmati. Ya sudah, kalau gak bisa tidur ya tinggal nonton gitu. Ya sudah, kalau misalnya gak bisa tidur ya saya paling scroll media sosial gitu. Padahal jelas-jelas itu banyak banget ya informasi-informasi buruk yang didapatkan gitu, teman-teman. Karena pada waktu itu kan COVID sedang naik-naiknya ya. Jadi informasi tentang meninggal secara mendadak, terus kemudian rumah sakit penuh dan lain sebagainya itu lagi banyak banget, sehingga bahaya sebenarnya gitu ya kalau kita banyak mendapatkan informasi buruk gitu, teman-teman. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, saya masih dalam kondisi cemas, takut, gak bisa tidur. Kondisi saya semakin memburuk, asam lambung saya naik. Nah, ketika asam lambung saya naik, saya udah biarin aja gitu ya, maksudnya masih merasa saya baik-baik aja, saya tidak apa-apa. Padahal kondisinya mungkin saya sudah mulai melemah ya waktu itu gitu, kalau saya sadari itu. Nah, terus kemudian saya kondisi di saat itu juga sakit perut, gak bisa BAB karena mungkin baru saja melahirkan juga gitu ya. Saya makan yang ada aja di rumah gitu, padahal kondisinya lambung saya sedang naik. Saya makan nangka sebanyak-banyaknya dengan pikiran instan saya waktu itu agar mudah ketika BAB gitu, teman-teman. Padahal nyatanya itu nangka mengandung gas yang sangat tinggi, sehingga yang ada bukannya sembuh malah memperbanyak gas yang ada di perut saya. Kembung, begah, sorenya saya di saat itu muntah, terus kemudian juga BAB, encernya banget gitu ya. Jadi air terusan yang keluar itu berulang sampai berkali-kali, kurang lebihnya 10 kali, teman-teman. Tapi saya tidak menyadari juga bahwa itu sudah sangat bahaya gitu bagi badan saya. Pagi-paginya bangun tidur setelah melewati semalaman lemes, gak makan, gak bisa makan juga kan gitu ya. Habis itu pagi-paginya saya makan dengan ikan pindang kalau nggak salah waktu itu, terus kemudian saya tambahin juga dengan sambal, dan saya juga kasih lalapnya cabai gondol. Padahal cabai gondol itu sudah pedes juga gitu ya, teman-teman. Tapi kondisi saat itu saya memang bener-bener jahat sama tubuh saya. Jelang siang saya tuh merasakan perut yang super duper perih, panas, gak karuan gitu ya, kepala keliengan, sakit, anak juga rewel gitu ya. Itu masa dimana saya pusing yang sangat luar biasa gitu, teman-teman ya. Lemes juga kan gitu setelah semalamannya juga BAB terus. Tapi di saat itu saya baru sadar bahwa kayaknya asam lambung saya naik gitu. Saya baru sadar di saat itu.
Saya buru-buru minum Proma karena memang itu obat andalan saya dari SMP, teman-teman. Saya terkena penyakit mah itu dari SMP, jadi udah lama banget teman-teman. Cuman ya kambuh-kambuhan gitu, cabai terlalu banyak kambuh, udah itu udah gitu. Nah tapi anehnya di sini di saat itu ketika saya sudah minum Proma jelang sorenya kok ya masih gitu ya, kelayangan saya masih pusing dan lain sebagainya lah gitu, pusing, kelayangan, perut sakit, begah banget, perih gitu ya. Saya mulai ngerasa tidak nyaman banget di tubuh, banyak sensasi yang muncul gitu ya. Dimulai dari sesak napas, jantung berdebar, sampai di malam harinya jam 2 malam itu saya gak bisa tidur teman-teman, sama sekali. Malam itu saya nggak tidur kayaknya. Di saat itu saya mengalami jam 2 malam panic attack yang super duper luar biasa menakutkan. Saya ngerasa bahwa saya itu sedang didatangi oleh dua makhluk yang saya juga nggak kenal, pakai baju hitam, menakutkan gitu ya. Seakan-akan dia mau nerkam saya gitu. Mereka berdua itu mau nerkam saya. Saya kebangun waktu itu, jantung saya berdebar, panik, gak karuan, gak jelas. Saya ketakutan gitu, saya bener-bener takut yang super duper takut gitu teman-teman ya. Alhamdulillah pada saat itu ada suami di pinggir saya dan saya sedikit ditenangkan dengan coba istighfar gitu. Tapi saat itu dengan istighfar pun tidak merubah sedikit pun kondisi saya gitu ya. Jadi setelah paniknya mereda, saya mengatur napas saya, suami mengelus punggung saya, menenangkan gitu ya. Tapi ketakutan itu masih tetap kuat gitu berada di dalam diri saya. Wah, jangan-jangan ini adalah pertanda gitu bahwa saya sebenarnya akan sebentar lagi dipanggil gitu teman-teman. Wah, itu luar biasa. Nah dari situ teman-teman itu awet banget gitu ya teman-teman. Barulah setelah itu saya masih mikir udahlah gak usah ini, kayaknya saya kurang piknik gitu ya waktu itu teh. Jadi saya minta ke suami untuk jalan-jalan yuk ke kebun teh sambil makan bakso gitu, kayaknya happy deh gitu. Nah habis itu ya udah gitu kan, diokeykan. Nah setelah sama suami diokeykan, saya pergi jalan-jalan. Kata suami ya udah silahkan lepaskan stresnya gitu kan, stres ngurus anak, silahkan teriak sekenceng-kencengnya gitu ya. Di kebun teh itu saya teriak-teriak, saya meluapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Saya teriak karena gak ada orang juga ya, namanya juga di kebun teh gitu. Nah habis itu udah ngerasa diri udah mulai tenang, ya udah yuk kita jajan bakso gitu. Akhirnya saya jajan bakso bersama suami, makan, sambelnya tuh nampol, pedes banget gitu. Karena saya ngerasa saya bisa cenghar gitu, atau kalau bahasa Indonesianya apa ya, saya bisa enak lah gitu. Jadi enak, badannya seger gitu ya. Saya pakein sambal yang banyak, pakein cuka yang banyak gitu. Kemudian pulang sore, habis itu kok perut malah semakin gak nyaman gitu, seakan-akan kayak ganjel banget di sekitar kerongkongan tuh gak enak gitu. Gak enak, perih, panas gitu ya. Nah masih dengan kondisi tidak bisa tidur juga, kok ya masih gak bisa tidur gitu, aneh pokoknya. Mah juga gak sembuh-sembuh, kondisi tidur saya banyak banget ketakutan yang menyeluap gitu di dalam pikiran saya. Nah setelah itu saya baru berobat ya, kayaknya memang saya harus berobat gitu. Ketika saya menceritakan semuanya sama dokternya, terus dokter hanya tersenyum. Dokter saya tuh ketakutan gini gitu ya, diceritain apa yang tadi sudah saya ceritain. Dokternya cuma senyum, gak apa-apa, itu adrenalin lagi naik, makanya jangan takut, biasa aja gitu, jangan stres, biasa aja, kurangi nonton berita, kata beliau gitu ya. Akhirnya saya dikasih obat mah, ya biasalah kalau saya ke dokter dikasih obat mah, dikasih obat panas dingin, terus kemudian dikasih obat pusing gitu. Tapi tambahannya waktu itu dikasih obat tidur, karena memang saya nggak bisa tidur. Saya konsumsi obat itu malamnya saya bisa tidur dengan pulas banget, enak gitu ya, nggak kerasa apa-apa. Jadi saya tidur dengan pulas, enak. Habis itu bangun, nah setelah itu kok terusan ya pikiran negatif ini semakin menguat gitu rasa-rasanya tuh. Jadi kayak seakan-akan minum obat aja nggak mempan gitu. Bolak-balik di saat itu saya pergi ke dokter 1, ke dokter 2, ke dokter 3, tapi nyatanya tidak ada perubahan apa-apa gitu dalam diri saya tuh teman-teman.
berbulan-bulan, kurang lebihnya 3 bulan ya, saya bolak-balik rumah sakit, klinik, dokter, terus puskesmas dan lain sebagainya. Intinya jalur kesehatan saya sudah jalani dan nyatanya saya tidak sembuh teman-teman gitu ya. Saya hanya membaik di asam lambungnya aja gitu teman-teman. Sedangkan pikiran negatif ini terus semakin memuncak di dalam pikiran saya teman-teman, sampai sensasi itu mulai bermunculan banyak. Dari mulai kaki itu udah gak ngerasain apa-apa teman-teman, kayak es aja gitu ketika megang kaki itu, dinginnya luar biasa. Kemudian juga jantung berdebar, deg-degan, pegel di bagian leher. Ini pegel di bagian leher ini saya kurang lebih 6 bulan teman-teman saya mengalami ini. Sudah berobat, sudah kemana-mana, dan alhamdulillah sembuhnya dengan salompas teman-teman ya. Nah, terus kemudian saya mulai searching lah di situ gitu ya. Ini tuh kenapa? Ini tuh apa? Akhirnya saya searching tentang kecemasan. Nah, saya mendapatkan informasi dari Dokter Andri psikosomatis. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami kecemasan gitu. Nah, itu semua ada di diri saya pribadi gitu. Lah, kok ini aku banget gitu ya. Ini saya banget gitu. Nah, setelah itu saya mulailah cari-cari informasi yang lain. Terus saya juga menemukan channel YouTube-nya Kang Rohimat Jaya Saputra, Kang Erik Wibowo, dan Kak Puspita Miau. Itu luar biasa ya teman-teman, mentor yang sangat membantu saya ketika itu. Jadi mencerahkan, membuka pikiran saya, dan saya di 6 bulan pertama itu saya baru sadar, oh ternyata gitu saya tuh kena ini gitu ya teman-teman. Setelah saya mempelajari semuanya, saya ikut seminarnya, terus kemudian juga saya berkunjung ke salah satu psikolog dan saya di situ konsultasi, dan nyatanya memang kata psikolog juga benar, saya ini terkena anxiety disorder, terus juga stres saya tinggi banget dan saya overthinkingnya berlebih seperti itu teman-teman. Setelah itu semua rangkaian dijalani, ilmu yang Bang Eri, Kang Rohimat Jaya Saputra sampaikan gitu, saya tulis semuanya di dalam sebuah buku dan saya mulai menjalankannya sedikit demi sedikit. Memang itu perjalanan yang panjang ya teman-teman, berproses gitu. Yang dulunya mungkin saya minum obat sembuh udah gitu, tapi itu mah bener-bener saya diajarin banget sama Allah bagaimana saya bisa belajar untuk bersabar, belajar untuk istiqomah tuh di situ gitu teman-teman. Ketika 2020 saya terkena, 6 bulan kemudian mempelajari ilmu yang dibagikan, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, kumat, evaluasi diri, kumat, evaluasi diri, apa nih yang salahnya. Saya tuh suka berazam gini, banyak orang yang terkena anxiety disorder, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri juga banyak gitu. Mereka aja bisa sembuh dengan total dan saya juga pasti bisa. Saya selalu mengazamkan itu teman-teman. Jadi ketika kecemasan itu datang, negative thinking itu datang, bahkan kalau udah pusing banget ya saya teriak-teriak gitu, saya teriak-teriak, mau apa sih kamu teh hadir di dalam kehidupan aku, mau ngapain, mau ganggu saya, udah dong, capek dong gitu. Jadi diajak ngobrol, si anxiety-nya itu diajak ngobrol gitu teman-teman, udah ya jangan hadir lagi gitu, udah dong boleh gak sih gak datang lagi gitu. Tapi ada juga di titik dimana saya ketika mau tidur tuh saya peluk banget diri saya pribadi gitu teman-teman, untuk ya Allah terima kasih banyak ya tubuh gitu, terima kasih banyak kamu udah sangat baik sama saya selama ini gitu, padahal saya sangat jahat sama kamu, maafin aku ya gitu. Itu selalu saya lakukan teman-teman, bahkan sampai hari ini gitu ya, saya selalu berterima kasih kepada diri saya. Capek ya hari ini gitu ya dalam menjalani aktivitas, lelah ya hari ini, makasih ya udah kuat gitu. Seperti itu teman-teman. Nah setelah jatuh bangun lagi, gagal coba lagi, kumat, evaluasi lagi gitu ya, saya mengikuti seminar Bang Erik itu 2 kali. Saya
pelajari semuanya dan saya terapkan. Alhamdulillah saya sudah sehat teman-teman. Saya menjalani pola hidup sehat, pola pikir yang sehat, dan pola makan yang sehat. Saya diawali dengan menjaga banget makanan yang masuk ke dalam tubuh saya teman-teman. Jadi saya tidak pernah makan sembarangan lagi. 1 tahun pertama saya berhenti untuk mengkonsumsi cabai teman-teman, dan yang ketika sembuh saya nggak enak nih, nggak makan sambal, nggak ada selera nih. Tapi ketika saya jalani itu dengan ikhlas, karena saya kuat azamnya pengen sembuh demi melihat anak-anak saya gitu ya, mereka banget yang jadi mood booster saya bisa teman-teman menjalani pola makan yang sehat. Saya juga nggak makan sembarangan, saya gak jajan sembarangan gitu. Terus kemudian saya juga jaga pola hidup yang super duper ketat gitu teman-teman. Saya olahraga, saya yoga, saya meditasi, tidak rebahan setelah makan, minimal 2 jam dulu setelah makan baru tidur gitu. Saya tidak pernah bergadang lagi gitu. Saya stop, saya batasi sosial media. 1,5 tahun saya berhenti dari Facebook ya, saya tidak menggunakan itu, dan saya bisa gitu teman-teman ya. Terus kemudian juga untuk pola pikir, ketika ada pikiran negatif yang hadir ke dalam diri saya langsung tepis teman-teman. Oke, makasih ya udah hadir, besok jangan dong gitu, kayak gitu. Jadi yakinkanlah dulu bahwa pikiran itu tidak semuanya jadi kenyataan. Ketika ada pikiran negatif hadir, yaudah hadir, sadari gitu, oh iya ini mah hanya pikiran aja, udahlah biarin aja, terserah Allah aja deh yang ngatur gitu. Saya nggak mau melangkahi Allah gitu. Allah yang punya kuasa untuk ini. Yang saat ini saya harus jalani adalah perbaiki ibadah saya, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak beramal soleh. Udah, pada akhirnya saya akan seperti apa terserah Allah. Saya berserah diri sama Allah gitu. Jadi diganti gitu ya. Jadi ketika ada pikiran yang negatif, itu saya tuliskan kalimat-kalimat positif. Allah bersama saya, Allah melindungi saya. Syukurku hari ini aku bisa ngasih makan anakku dengan enak gitu. Kondisi tubuh saya nyaman, anak saya ceria. Terus kemudian saya juga bisa memandikan anak. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat ini gitu. Terus saya tulis gitu ya. Saya tulis dengan kalimat-kalimat positif. Jadi terima kasih itu luar biasa, itu magic banget bagi diri saya pribadi teman-teman. Ucapan terima kasih itu magic banget, entah itu ke Allah, entah itu ke diri saya pribadi, entah itu ke lingkungan saya. Dan saat ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak sama anxiety disorder yang sudah banyak mengajarkan saya tentang ilmu kehidupan yang luar biasa. Yang dulunya saya adalah orang yang overthinkingnya tinggi banget, stresnya tinggi banget. Sekarang saya sudah bisa menaklukkan itu semua. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah permasalahan dalam kehidupan, kalau dulu itu saya mendem, udahlah biarin aja, dipikirin dan gak selesai gitu. Yang ada malah sakit gitu. Tapi kalau sekarang ketika ada sebuah permasalahan atau ketidakenakan, selesaikan hari itu juga, pastikan harus selesai. Atau misalnya ada kekhawatiran nih tentang sesuatu, misalnya suami sedang di luar kota, muncul nih pikiran negatif, aduh jangan-jangan dia gimana ya kalau dia ini, kalau dia begini, kalau dia begitu, langsung telepon gitu ya, langsung telepon gimana kondisi saat sekarang, gimana keadaannya gitu. Semuanya, setelah semuanya baik-baik aja, udah tenang. Jadi kalau dulu mah dipikirin gitu tanpa diselesaikan. Kalau sekarang ada sesuatu, ada permasalahan, selesaikan. Teman-teman perlu diingat bahwa saya dulu sangat insecure dengan sosial, nggak percaya diri banget dengan lingkungan gitu. Jadi kayak saya tuh berbeda, saya tuh gini gitu, saya tuh nggak yang seperti dulu lagi, saya tuh nggak baik-baik aja gitu. Pernah saya juga ada di titik itu, tapi setelah menjalani semua prosesnya, alhamdulillah saya sehat, saya senang, saya tenang, alhamdulillah.
sampai ada di titik saya memutuskan untuk berbagi dengan teman-teman semua dengan membuat channel YouTube ini, ingin membagikan pengalaman saya, prosesnya seperti apa sampai saya bisa sembuh dengan total. Saya yakin teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang pasti akan sembuh dengan total, dan teman-teman akan menyampaikan bahwa anxiety disorder ini adalah anugerah terindah yang pernah singgah di kehidupan kita, gitu teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.